Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik baru dimanapun berada, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada hari yang kedua ini, tanggal 14 Juli 2020, kita akan melaksanakan lagi kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang nanti untuk materi hari pertama, jam pertama, yaitu materi tata krama dan tata tertib. Mohon kepada anak-anakku sekalian, nanti ketika narasumber atau pemateri akan menyampaikan materi ini, nanti tolong didengarkan dan selalu persiapkan buku tulis, pulpen, sehingga nanti kalian mengetahui benar tentang tata krama dan tatib sekolah SMP Negeri 1 Kuarasan. Pada hari ini hadir di studio kita Ibu Kasmiati SPD. Selamat pagi Bu Kasmiati. Selamat pagi Pak Suprianto. Iya, gimana kabarnya Bu Kasmiati? Alhamdulillah sehat. Iya, tadi dari rumah jam berapa tadi? Ini kayaknya kasih banget sini Bu Kasmiati. Jam 6:30 Pak Pri. Oh iya, luar biasa nih Bu Kasmiati, rumahnya jauh puring saja berangkatnya bisa tepat waktu ke sekolah, luar biasa. Maka saya juga nih berkaitan dengan tata krama dan tatib, inilah satu contoh berangkat lebih awal ke sekolah. Baik Bu Kasmiati, nanti saya mohon waktunya untuk menyampaikan tata krama sekolah dan tatib sekolah kepada anak-anak supaya nanti bisa didengarkan, dipahami, dan akhirnya besok ketika sudah mulai masuk sekolah, anak-anak mengetahui betul bagaimana tata krama, tatib atau culture SMP 1 Kuarasan. Waktunya saya berikan sepenuhnya kepada Bu Kasmiati SPD. Dipersilakan Bu. Terima kasih Pak Suprianto atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, saya harap anak-anak semua pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 sehat semua. Oke, sekarang anak-anak sudah siap di depan HP atau laptop masing-masing kan? Yang saya sampaikan adalah pertama, tata krama di SMP Negeri 1 Kuarasan. Untuk itu saya memperkenalkan dulu, itu gambar foto saya, kemudian biodata saya. Berikutnya, apa itu pengertian tata krama? Tata krama berasal dari kata tata dan krama. Tata artinya adat istiadat, aturan atau norma. Sedangkan krama bisa diartikan sopan santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, bahasa yang santun. Jadi tata krama adalah aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan di dalam pergaulan antar manusia. Tata krama dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun sejak kita masih kanak-kanak dalam segala hal, apa saja, sepanjang masih berhubungan dengan kemanusiaan atau kemasyarakatan. Sopan bisa diartikan tertib, menurut aturan, hormat, atau beradab. Sedangkan santun, sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasih, suka menolong, berakhlak mulia. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Berikutnya, maksud dan tujuan tata krama. Jadi tata krama dibuat tentu ada
maksud dan tujuannya. Apa itu? Satu, mengapa kita perlu memiliki tata krama? Karena kita adalah manusia, kita hidup bersama orang lain, kita memerlukan orang lain. Kita berada dalam lingkungan sekolah yang terdiri dari guru, staf tata usaha, dan siswa. Dengan beragam usia dan pekerjaan, maka sangat diperlukan tata krama pergaulan antar guru dan siswa. Maka maksud dan tujuannya tata krama di lingkungan sekolah diantaranya: satu, supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa serta sebagai tolok ukur penilaian. Dua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai siswa atau peserta didik. Tiga, agar tercipta kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Tata krama dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Satu adalah tata krama bergaul. Untuk tata krama bergaul, kamu nanti di sekolah akan bergaul dengan guru dan karyawan, serta bergaul dengan sesama siswa, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian tata krama berpakaian dan berhias. Dan yang terakhir adalah tata krama belajar. Nanti kamu akan mempelajari tata krama cara bergaul, cara berhias atau berpakaian, dan tata krama belajar. Tata krama bergaul dengan guru contohnya: satu, kamu harus berbicara dengan bahasa yang sopan apabila kamu berkomunikasi dengan bapak dan ibu guru. Boleh menggunakan bahasa Jawa, kromo, atau pakai bahasa Indonesia. Dua, mengucapkan salam bila bertemu dengan gurumu. Silakan boleh mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Tiga, bila dipanggil harus segera menyaut dan mendekat kepada bapak ibu guru yang memanggil. Berikutnya, bila disuruh segera melaksanakan tugas. Tidak boleh membantah dengan emosional. Berikutnya, tidak memotong pembicaraan guru. Jadi biarkan bapak dan ibu guru berbicara sampai selesai, baru nanti kamu boleh menyaut atau merespon. Berikutnya, yang sering dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa-siswa, di sini akan ditekankan tata krama menghubungi guru melalui HP atau telepon. Karena selama ini anak-anak yang menghubungi bapak atau ibu guru dengan bahasa yang kurang sopan. Yang pertama, untuk tata krama cara menggunakan HP atau telepon kepada bapak dan ibu guru, yang pertama adalah perhatikan waktu. Silakan kamu lihat itu jam berapa, kira-kira bapak dan ibu guru di rumah atau di sekolah sedang apa pada waktu itu, apa sedang beribadah, apa sedang apa, silakan kamu perhatikan waktunya. Jam berapa kamu menghubungi bapak dan ibu guru. Yang kedua adalah awali dengan salam. Silakan kamu mengawali ber-HP dengan bapak ibu guru dengan salam. Bagi yang beragama Islam boleh dengan assalamualaikum, bagi yang non agama Islam boleh dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Berikutnya yang ketiga adalah silakan kamu memperkenalkan diri, karena bapak ibu guru tidak akan hafal sebanyak kelas 7, 8, dan 9. Sehingga kamu perkenalkan diri dulu, namamu siapa, mungkin dari kelas berapa. Berikutnya nomor 4 adalah ucapkan kata maaf. Maaf
harus diucapkan pada awal kamu menghubungi Bapak Ibu Guru lewat HP. Berikutnya adalah gunakan bahasa yang baik. Silakan kamu menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, karena kamu berhubungan dengan Bapak dan Ibu Guru walaupun kamu hanya lewat HP. Jadi ketiklah bahasa yang sopan kepada Bapak Ibu Guru serta jelas juga. Berikutnya, to the point dan akhiri dengan terima kasih. Jadi apa yang kamu sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru, silakan tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang lebar, kamu keperluannya apa disampaikan. Yang terakhir adalah di situ diberikan contoh umum cara menggunakan HP atau menghubungi Bapak Ibu Guru. Yang pertama tadi mengucapkan salam. Di situ sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang disampaikan kepada Bapak atau Ibu Guru. Kemudian mohon maaf mengganggu waktu Ibu atau Bapak. Kemudian perkenalkan saya, kemudian nama disebutkan ya. Kemudian keperluannya apa kamu sampaikan, di situ sudah ada contohnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah menyampaikan pesan secara ringkas dan jelas, kamu ucapkan terima kasih. Demikian sopan santun untuk berhubungan menggunakan HP dengan Bapak atau Ibu Guru atau dengan yang lebih tua. Berikutnya, tata cara bergaul dengan teman. Tadi sudah disampaikan tata cara bergaul dengan Bapak Ibu Guru. Sekarang dengan teman, baik teman setingkat sesama kelas 7 maupun dengan kakak kelas 8 atau kelas 9. Contohnya, 1, menghormati dan menyayangi sesama, saling menolong dalam kesulitan belajar, kesulitan yang lainnya. Yang penting bukan saling menolong dalam ulangan ya atau ujian, itu tidak boleh. Berikutnya yang ketiga, tidak mengganggu teman belajar. Jadi pada waktu teman belajar kamu tidak boleh mengganggu, misalnya kamu rame begitu, tidak boleh. Yang nomor 4 adalah tidak boleh bermusuhan. Berikutnya mengingatkan teman yang tidak sopan. Apabila temanmu ada yang tidak sopan, maka teman lain mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Yang terakhir, tidak boleh mengambil milik teman tanpa izin. Itu tata krama bergaul dengan teman. Berikutnya, tata krama berpakaian atau berhias. 1, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Nanti akan disampaikan beberapa ringkasan tentang peraturan sekolah. 2, tidak boleh bersolek berlebihan. Ini terutama untuk anak putri ya. Yang ketiga, tidak boleh bertato. Tidak boleh mencoret pakaian, meja, kursi, tembok, dan lain-lain yang ada di sekolah. Tidak boleh memakai pakaian olahraga selain jam pelajarannya. Jadi pakaian olahraga hanya dipakai pada jam olahraga. Setelah olahraga selesai, anak-anak supaya berganti dengan pakaian seragam pada hari tersebut. Berikutnya tata krama belajar. 1, siswa wajib membenahi kelas sebelum pelajaran. Jadi sebelum pelajaran dimulai, besok kalau sudah masuk, piket harus membersihkan kelas, menyiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan selama belajar mengajar. Yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Kalau sudah bel, harus segera masuk ke dalam kelas. 3, memperhatikan guru saat jam belajar. Jadi pada waktu guru sedang menerangkan, kamu wajib memperhatikan. Tidak boleh bermain dengan teman.
Keempat, minta izin bila hendak keluar kelas. Berikutnya, selama jam sekolah wajib berada di sekolah, tidak boleh bolos. Berikutnya adalah saat guru tidak masuk, piket minta tugas kepada guru piket yang ada di sekolah. Jadi piket atau ketua kelas minta tugas apabila guru tidak ada. Yang terakhir, jika kamu tidak masuk sekolah, maka harus ada surat izin dari orang tua. Berikutnya, akibat melanggar tata krama. Jika melanggar tata krama, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Siswa yang tidak mentaati tata krama dianggap sebagai siswa yang tidak sopan dan nanti akan dijauhi oleh teman-temannya. Sanksi yang diberikan oleh sekolah antara lain, 1, peringatan secara lisan. Nanti kamu dipanggil, diperingatkan secara lisan oleh Bapak dan Ibu guru. Apabila sanksi pelanggarannya lebih berat lagi, maka akan diberikan peringatan secara tertulis yang diberikan kepada orang tua. Apabila pelanggarannya semakin berat lagi, maka orang tuamu akan dipanggil. Jadi ada panggilan untuk orang tua, dan di sini orang tua wajib datang ke sekolah. Kemudian apabila masih bertambah lagi, maka sanksinya adalah tidak boleh mengikuti pelajaran selama beberapa hari yang ditentukan atau skorsing. Dan apabila pelanggarannya sudah maksimal, maka kamu akan dikembalikan kepada orang tua. Kemudian kata kunci, tata krama adalah kunci meraih kesuksesan. Jadi siapa yang menggunakan tata krama atau bersopan santun, niscaya kamu akan sukses. Kemudian harga diri seseorang terletak pada tata kramanya. Jadi saya harap silakan anak-anak semua harus dapat membawa diri sebaik-baiknya dengan bertata krama atau bersopan santun. Kemudian berikutnya akan kami tayangkan tentang lampiran tata tertib sekolah yang harus kamu patuhi selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Kuarasan. Anggaran pakaian seragam, nanti kamu harus memakai seragam beserta lengkap, ada identitas, ada badge, lokasi, ikat pinggang, sepatu, kaos kaki. Kemudian kalau kamu memakai sandal jepit, kamu melanggar peraturan yang ada di tata tertib pasal 1 tentang pakaian, poinnya adalah 1. Pasal 2 tentang pelanggaran rambut untuk laki-laki tidak berkucir, tidak menutupi alis, tidak gundul. Kemudian kukunya dipotong silakan, tidak bertato tadi. Kemudian aksesoris yang dipakai bagi anak laki-laki tidak boleh pakai anting, gelang, kalung, dan bertindik. Jika kamu melakukan yang seperti itu, maka poin pelanggarannya adalah 2. Berikut pasal 3, terlambat. Jika terlambat 15 menit, maka poinnya 1, kemudian lebih besar dari 15 menit, poinnya 2, kemudian lebih 15 menit lebih dari 2 kali, poinnya 3. Maka kamu diharapkan masuk kelas tepat waktu. Keluar kelas saat jam pelajaran tanpa izin. Poinnya 1, tidak masuk sekolah tanpa izin, poinnya adalah 3. Kemudian pasal 4, tugas piket, kebersihan kelas dan sekitarnya, mengisi buku presensi. Jadi tugas piket nanti membersihkan kelas, mengisi presensi, jurnal. Jika kosong, pelajaran kosong, maka tugas piket mencari guru piket dan minta tugas. Jika melanggar pasal 4,
maka poinnya 2. Pasal 5, sopan santun dalam pergaulan. Tadi 1, mengucapkan salam, menghormati perbedaan ras, agama, budaya, dan lain-lain, menghormati ide, pikiran, pendapat, jujur, tanggung jawab, minta maaf jika salah. Jika melanggar pasal 5, maka poinnya adalah 1. Kemudian pasal 6, tidak hadir dalam upacara, perayaan hari besar, ekstrakurikuler, peningkatan mutu atau les, poinnya adalah 2. Pasal 7, 1, membawa atau mengkonsumsi rokok, minuman keras, 2, membawa senjata tajam, 3, membawa atau menonton buku porno atau video porno, 4, berkelahi, provokator, mencuri, memalak, 5, berjudi, 6, pacaran atau berbuat asusila, 7, mencoret-coret buku atau sarana prasarana milik sekolah, 8, merusak sarana prasarana sekolah, poinnya adalah 15. Kemudian 9, menikah atau hamil dan menghamili, maka poinnya 300. Jika ini terjadi, maka otomatis siswa dikembalikan kepada orang tua. Pasal 7, membawa motor, membawa orang lain, menerima tamu tanpa izin, maka poinnya 10. Demikian untuk lampiran tata tertib SMP Negeri 1 Kewarasan. Itulah tata krama yang ada di SMP Negeri 1 Kewarasan. Berikutnya dapat dilihat contoh tata krama siswa dengan guru dan dengan teman, dapat dilihat pada film berikut ini. Contoh adab siswa terhadap guru, mana yang baik, mana yang benar. Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farha. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah murid-murid, apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farha? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farha. Saya nak jadi saintis. Mirul? Saya... Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi bomba. Wah, bagus tu Mirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat terutama ada kecemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Kami akan berikan tumpuan sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Alamak. Selamat. Mirul, oh bocet. Awak buat apa di sini? Oh, awak menyorok ya? Tak. Saya... Mirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan seganlah. Tak mengapa Mirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Mirul. Cikgu, biar saya tolong bawakan buku-buku tu. Wah, rajinnya kamu, Mirul. Saya ikhlas, cikgu. Ya,
yaitu contoh tata krama siswa terhadap guru. Demikian untuk materi tata krama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak sekalian dimanapun berada, materi yang pertama tadi di hari kedua ini adalah tata krama dan tatib sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Kasmiati SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah 2 SMA Tukarasan. Terima kasih Bu Kasmiati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Ya.